Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Kang Sung di channel Rian TV. Suka keliling ke benua-benua di luar Indonesia, mungkin benua-benua Eropa, atau suka lagu-lagu dari benua lain? Kali ini akan mau mengungkapkan berita yang sedang hangat-hangatnya, kayak es krim di Cabean. Baik, langsung saja agar tidak mengurangi eksistensi dalam pembahasan video kali ini. Siapkan kopi dan cemilannya, duduk santai, pasang sabuk keselamatan Anda, pasang handfree, dan selamat menonton. Sebelumnya membahas lebih jauh, siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke negara Australia? Ayo silahkan komentar di bawah ini. Kita awali dengan sejarahnya. Sejarah Australia dimulai ketika manusia pertama migrasi ke Australia dari utara, sekitar 40.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Periode ini disebut sebagai prasejarah Australia. Sejarah tertulis pertama Australia dimulai ketika orang-orang Eropa pertama kali melihat negara ini, dan kemudian dibagi lagi menjadi dua periode, sebelum dan sesudah. Dia menjadi dominion dari Kekaisaran Britania pada 1901. Sedangkan prasejarah Australia adalah sebuah istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan periode sekitar 40.000 sampai 45.000 tahun yang lalu, atau lebih seperti yang tertulis dalam beberapa penelitian. Antara habitasi manusia pertama sampai penglihatan pertama Australia oleh orang-orang Eropa pada 1606. Masa ini bisa disebut prasejarah dan bukan sejarah, karena tidak ada catatan tertulis tentang manusia di Australia sebelum tahun 1606. Australia mengubah kata-kata dalam lagu kebangsaannya dengan menghilangkan bagian yang disebut tak mencerminkan sejarah masyarakat pribumi yang secara resmi berlaku mulai Jumat bulan ini. Atas pertimbangan bahwa penduduk asli Australia merupakan peradaban tertua dunia, bagian For We Are You and Free diubah menjadi For We Are One and Free. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan, kita hidup di tanah keabadian pada penduduk pribumi kuno, dan kita menyatukan kisah 300 lebih leluhur nasional serta kelompok bahasa. Dan lagu kebangsaan kita harus merefleksikan hal tersebut. Perubahan yang kami buat dan umumkan hari ini, saya rasa mencapai tujuan itu. Ketika ditanya apakah ia akan menjadi orang pertama yang menyanyikan lagu kebangsaan baru, Morrison menyebut, saya rasa Perdana Menteri menyanyikan sama dengan Perdana Menteri berolahraga, yaitu baiknya dilakukan secara privat. Ide untuk mengubah kata-kata dalam lagu nasional Australia dimunculkan pada 2020 oleh pemimpin negara bagian New South Wales, yaitu Gladys Berejiklian, yang menyebut penggunaan kata-kata semula telah mengabaikan kebudayaan pribumi yang membanggakan. Usulan tersebut disambut baik oleh sejumlah legislator, termasuk Menteri Federal untuk Pribumi Australia Ken Wyatt, juga pemimpin Partai One Nation Pauline Hanson. Selama beberapa dekade belakangan, Australia mengupayakan rekonsiliasi dengan penduduk aborigin yang tiba di tanah benua itu sekitar 50.000 tahun sebelum kolonialis Inggris. Setiap tahunnya rakyat Australia mendapat libur nasional pada 26 Januari untuk menandai tanggal berlabuhnya White Fleet di pelabuhan Sydney pada 1700
yang membawa tahanan dan prajurit. Sementara sejumlah penduduk pribumi menyebut hari itu sebagai Invasion Day atau hari penyerangan. Itulah berita dan pengetahuan yang terupdate saat ini. Penting rasanya kita mengetahui ilmu pengetahuan dari manapun itu asalnya. Baik, itu saja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap haus akan ilmu pengetahuan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini, dan salam pengetahuan dikit. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들